Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Kali ini kita akan menginstal dan mereview Nobara Linux versi 40 ya. Ini adalah sebuah distro gaming turunan dari Fedora. Sangat beken ya, kalau kita search di Google distro gaming pasti yang rekomendasi adalah Nobara Linux ini. Nah, langkah pertama kita akan download iShow-nya. Kita masuk ke website resminya. Ada beberapa pilihan iShow-nya. Yang pertama itu adalah official custom themes KDE, yang kedua Genome, dan yang lain-lain. Kita pilih yang pilihan pertama saja. Nah, kita disuruh menyetujui sebuah surat pernyataan ya. Begitu kita klik agree, langsung iShow Nobara 40-nya terdownload 3,9 GB. Silakan menunggu ya. Semoga internetnya kuat dan tidak disconnect. Kemudian iShow tersebut akan kita burn ke sebuah flash disk. Kita menggunakan sebuah program bernama Ventoy. Kita masuk ke websitenya, kita tinggal download program Ventoy ini dan kita jalankan, dan kita colokkan sebuah flash disk, kemudian kita klik install. Ini sebenarnya memformat flash disk tersebut ya, mengkondisikan agar flash disk tersebut bisa memuat file iShow tadi. Pastikan agar flash disk tersebut bisa live boot dengan file ISO yang tadi kita download. Nah, kita copy file ISO Nobara tadi ke flash disk yang sudah di Ventoy-kan tadi. Sangat sederhana. Jadi dengan Ventoy ini kita bisa memuat beberapa ISO dalam satu flash disk ya. Sangat ajaib. Nah, ini adalah CPU yang akan kita install Nobara Linux tersebut. Intel Pentium Core Duo G4003.3 GHz ya. Memorinya 4 GB, sudah DDR4 ya. Masih CPU yang kentang tapi sudah cukup memadai untuk menginstal Linux. Ini adalah test manager untuk menunjukkan performanya ya. Harddisknya hanya 120 GB SSD tetapi ya cukup lumayan. Nah, kemudian karena kita ingin dual boots ya, kita menjalankan program disk management untuk menyediakan sebuah partisi untuk Linux kita. Jadi dari 120 GB tersebut kita akan pecah, sediakan sekitar 40 GB untuk Linux-nya. Caranya adalah kita klik kanan shrink volume. Nah, ini akan menjadi tempat untuk kita meletakkan Linux-nya. Setelah selesai, tinggal kita restart dan kita pindah ke kamera HP ya. Nah, di sini saya menggunakan dua flash disk. Yang satu adalah yang flash disk Ventoy installernya, dan yang satu saya persiapkan untuk bootloader. Saya melakukan ini karena saya nanti akan menghapus Linux-nya setelah kita buat video, setelah kita review. Jadi saya tidak mau mengganggu MBR Windows yang sudah ada ya, repot untuk memperbaikinya. Nah, ini adalah menu Ventoy-nya. Ada 3 ISO di sini ya. Kita coba yang Nobara dulu karena hari ini kita ingin install Nobara. Nah, ini adalah grup dari Nobara 40-nya. Kita klik Start Nobara dan sampailah kita ke live boot dari Nobara Linux. Yang pertama adalah kita setting up Wi-Fi-nya supaya kita online. Dan kemudian secepat mungkin saya menginstal sebuah program screen recorder ya. Saya menggunakan GPU screen recorder. Caranya ada tertera di atas tadi. Nah, setelah screen recordernya sudah jalan, saya bisa melanjutkan installer Linux 40, Nobara Linux 40 ya. Ini adalah installer yang namanya Calamares. Kita tinggal pilih bahasa, tinggal pilih location, dan sampailah kita ke fase yang paling penting ya, yaitu menentukan partisi mana kita akan menginstal Linux kita. Kita pilih pilihan kedua, replace a partition. Klik partisi yang 40 GB yang tadi kita sediakan dan dia akan menjadi warna jingga. Kemudian bootloadernya saya pilih di dev SDC, yaitu di flash disk yang tadi saya persiapkan. Setelah itu kita tinggal masukkan username-nya. Nama komputer adalah Nobara dan password hanya 4 angka, 4 huruf saja biar cepat ya. Kalau sudah, kita
klik next, dan ini adalah summary, semua overview dari what will happen kalau kita start installation ya. Linuxnya diinstal di 40 GB, bootloader di STC, klik install dan menunggu sekitar 30 menit. Lancar sekali ya installation dari Nobara Linux ini. All done, kita tinggal restart, kita pindah ke kamera HP, dan ini sudah grup dari Nobara Linux-nya, sudah tinggal masuk. Nah, singkat cerita kita sudah sampai dan landing ke Nobara Linux-nya. Sama tadi saya juga menginstal GPU screen recorder supaya bisa recording clean. Nah, di sini NeoFetch-nya sudah pre-install ya. Terlihat itu Pentium 3.3 GHz 4 GB. Nah, ini welcome apps-nya. Jadi selamat datang di Nobara, dan dia mendeteksi kalau ini adalah installation baru dan dia menyuruh kita untuk update ya. Saya tidak mau update dulu karena saya ada sebuah alasan yang sangat penting, nanti saya akan ceritakan. Nah, kita lihat about this system dulu ya. KDE Plasma versi 6, KDE titik 6, kernelnya 6.8, cukup baru ya, dan dia berjalan di graphic platform Wayland, makanya agak berat ya, dan saya tidak bisa menginstal simple screen recorder dan hanya bisa menggunakan GPU screen recorder. Nah, kita lihat-lihat menunya. Ini adalah Linux Nobara Linux 40 berjalan di Pentium 4 GB saja, dan kita tadi ganti wallpapernya ya seperti biasa. Ini adalah wallpaper, ini adalah wallpaper asli dari Nobara, dan ini adalah wallpaper yang saya generated dari AI generated. Nanti saya akan upload ke website. Kemudian saya install Symmetric ya untuk warming up dari terminal kita. Nah, caranya adalah sudo dnf install Symmetric ya, karena ini adalah Fedora. Fedora itu menggunakan DNF sama seperti Red Hat juga. Nah, kita coba jalankan Symmetric di terminal dulu ya, dengan beberapa parameter. Ini videonya saya ada speed up, tidak secepat ini ya. Nah, ini kita bisa bikin Symmetricnya berwarna biru, dan ini Symmetric yang standar. Kemudian sudo dnf install toilet. Toilet itu adalah untuk membuat sebuah tulisan ASCII di terminal seperti begini gitu. Oke, marilah kita lanjutkan, cukup lancar ya. Nah, ini adalah Nobara Packet Manager, Software Manager. Kalau kita ingin mencari software, kita tinggal menggunakan program ini seperti Play Store yang ada di Android ya. Nah, ternyata Office-nya sudah pre-install ya. Kita testing Office-nya dulu deh sebelum kita bermain-main dengan feature utamanya, yaitu bermain game di Nobara Linux. Ini adalah LibreOffice Calc, Microsoft Excel versi LibreOffice. Kita berjalan di LibreOffice versi yang terbaru ya, saya kelupaan mencek versinya. Nah, ini adalah sebuah file Excel yang saya download dari internet ya. Ini datanya asli, tapi yang survei tentu saja fiktif ya. Nah, karena kita tinggal ubah angkanya, dan grafik ini namanya polar plot graphic ya, akan langsung berubah. Tuh, dia langsung berubah ya. Nah, kalau fitur yang cukup rumit ini berjalan dengan lancar di LibreOffice Calc, kita bisa anggap dia aman ya untuk kita pergunakan menghitung utang-utang kita dan sebagainya di LibreOffice Calc. Kita lanjutkan dengan mencoba Steam. Waktu pertama jalankan dia suruh kita update, dan saya sudah menginstal sebuah game yang sangat jadul dan lightweight ya, game ringan saja, karena saya tidak ada
account yang banyak gamenya di Linux ya, dan masih harus berbayar lagi. Kalau ini free. Oke, aduh ini gamenya begitu jadul ya, begitu jadul. Oke, ini adalah game side scrolling game ya, tapi resolusinya begitu kecil tuh, hurufnya ini seperti dari tahun 90-an nih dia punya game. Tapi dia berjalan di Steam dan berjalan di Nobara Linux ya. Jadi ini oke lah untuk kita demo. Nah, oke, saya percepat ya. So, Nobara Linux versi 40, 4 GB RAM, menjalankan Steam. Oke, sudah selesai. Di Steam ini banyak sekali game-game yang bagus yang ada di Linux. Salah satunya adalah American Truck Simulator dan Euro Truck Simulator ya. Ini game yang sangat serius. Berjalan di Linux, tapi harus menggunakan Steam ya. Baiklah, kemudian saya akan mencoba PCSX2. Ini adalah emulator PlayStation 2 ya. Caranya sudah saya buatkan satu video sebelumnya. Bisa ditonton bagaimana kita setting up PCSX PlayStation 2 emulator di Linux ya. Nah, ini berjalan dengan lancar juga di Nobara Linux. Dan saya sudah download sebuah ISO dari Final Fantasy 12 ya. Ini adalah RPG yang paling beken di tahun 2000-an ya. Nah, ini saya sudah download save gamenya juga. Kita ada di posisi paling terakhir sebelum menghadapi final boss ya. Jadi Final Fantasy 12 running on Nobara Linux 40 menggunakan using a PCSX PS2 PlayStation 2 emulator ya. Running smooth, berjalan dengan baik. Nah, ini adalah videonya dan asik sekali, bisa bernostalgia memainkan game-game di PlayStation 2 di Linux ya, hanya dengan memori 4 GB, CPU yang cukup kentang. Oke, nah ini siap-siap final battle ya. Posisinya sudah level tertinggi semua nih, level 99. Nah, ini adalah save game ya, bukan saya yang memainkan. Dan kita bertemu dengan bos-bos terakhir di Final Fantasy 12 PlayStation 2. Oke, saya percepat saja. Nah, kita lanjutkan dengan game yang kedua yang saya persiapkan, yaitu Gran Turismo. Ini adalah game genre racing ya, sangat realistis di zamannya. Kita pilih mobilnya juga. Maksudnya saya juga menggunakan save game yang saya download dari internet. Semua mobil dan kendaraan di Gran Turismo 2 ini sudah terunlock ya. Khusus untuk kita review Gran Turismo 4 berjalan di PCSX2 Nobara Linux 40. Kita pilih salah satu mode racingnya dan kita coba ya. Nah, suaranya sudah menggelegar. Asik sekali. Sama, saya sudah pernah membuat videonya. Satu video sebelumnya saya juga mendemokan Gran Turismo 4 tapi di distro gaming yang namanya Regatta OS ya. Oke, mari kita racing. Seru sekali, asik sekali ya, cantik. Ini adalah grafik tahun 2000-an ya.
Gran Turismo 4 itu sekitar 2005, 2006, 2007 saya rasa. Jadi ini adalah game yang dinikmati angkatan 2000-an ya. Di zaman tersebut tidak ada WhatsApp, tidak ada Instagram, jadi kita bermain, habis itu baru kita ceritakan ke teman-teman. Nah, ini adalah game berikutnya, Need for Speed Undercover. Kemarin waktu jalan di Regatta dia agak patah-patah ya. Jadi saya penasaran apakah di Nobara Linux nih ada improvement. Kemarin Regatta OS itu berjalan adalah turunan dari OpenSUSE ya, sedangkan Nobara ini menggunakan Fedora sebagai basicnya. Masih patah-patah juga ternyata ya. Dia itu nge-lag karena ada screen recorder berjalan di background. Kalau saya padamkan screen recordernya ya, kita pindah ke kamera HP ya. Nah, dia berjalan dengan normal kembali, tidak patah-patah. Ya, jadi ini Need for Speed Undercover versi PlayStation 2 berjalan di Nobara Linux. Lancar juga asal tidak menjalankan screen recorder di background ya. Dan seperti biasa tentu saya ingin menginstal Super Tux Kart, game favorit saya. Ini adalah game yang native ada di Linux ya. Dia standalone Linux, tidak perlu menjalankan game ini di Steam. Dia standalone, bisa bermain langsung di Linux ya. Game ini adalah modifikasi kayaknya dari Mario Kart yang ada di Nintendo ya. Nah, ini adalah settingan grafik yang sudah saya coba yang memadai untuk dimainkan di Nobara Linux ini. Kita coba satu putaran, saya tidak akan mempercepat supaya bisa terlihat bagaimana performa Super Tux Kart ini di Nobara Linux. 4 GB RAM, Intel Dual Core G4400. Nah, ini adalah game yang saya sangat suka ya, karena kita bisa mendownload sirkuit, mendownload track yang dibuat oleh player. Jadi kita tidak akan kekurangan tracknya ya. Dan juga di sini tidak ada mode carrier, mobilnya kita bisa langsung pergunakan semua ya. Jadi stress free game ini. Tapi game ini sangat susah ya, AI-nya sangat susah kalau sudah di level Super Tux tadi. Nah, game ini juga bisa online. Banyak sekali player yang masih aktif dan mereka sudah sangat mahir memainkan game ini ya. Sangat seru. Dia punya mobil atau istilahnya kartnya juga bisa di-download dan bisa dibuat sama player. Oke. Selesai Super Tux Kart di Nobara Linux 40. Nah, kemudian kita akan mencoba Firefox-nya ya, browsernya ya. Dia langsung loading Fedora Project ya. Ini adalah kakak tertua dari Nobara Linux ya. Kita masuk ke website Nobara Linux-nya, nobaraproject.org. What is the Nobara Project? Nah, tinggal kita baca ya. Ini adalah penjelasan teknis apa yang mereka sediakan di sini ya. Kemudian saya juga mempromosikan channel saya Historical Linux. Please subscribe. And thank you for all the comments ya. Untuk Abang dan juga teman-teman, thank you sudah mampir menonton. Please subscribe. Saya mengupload semua instalasi Linux saya ke channel ini sebagai kenang-kenangan dan semoga bisa menjadi sebuah ensiklopedi video untuk komunitas Linux Indonesia. Nah, terakhir
saya baru mau mengupdate semua Nobara Linux 40 ini ya. Karena ceritanya begini, ini sebenarnya adalah video instalasi yang kedua. Instalasi saya yang pertama itu gagal. Tuh, Plasma Cell fail for unknown reason. Ya, ini terjadi pada waktu saya update dan pada waktu saya restart dia langsung crash. Ya, jadi di video yang kedua ini saya tidak update besar-besaran karena saya takut dia crash ya. So, Nobara Linux please install dengan precautions karena saya sudah pernah crash pada waktu melakukan updating besar-besaran. So thank you for watching. Inilah installation and review Nobara Linux 40 KDE versions 4 GB RAM, CPU dual boots with Windows 10. Please subscribe. Dan salam juga untuk komunitas Linux Indonesia. Thank you for watching.